Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bab statistika, materi matematika wajib kelas 12 semester ganjil. Nah, dalam hal ini subbabnya adalah ukuran pemusatan data. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada kesempatan ini, untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan siswa nantinya dapat menentukan ukuran pemusatan data, baik itu min, median, modus dalam data kelompok. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Ada 3 subbab. Yang pertama rata-rata atau min, median, dan modus. Nah, setelah kita mempelajari kemarin untuk data tunggal, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan kalau datanya dalam bentuk kelompok. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah rata-rata. Nah, untuk menentukan rata-rata untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, ada beberapa cara di sini yang saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama adalah menggunakan rumus X bar, ini simbol dari rata-rata ya, sama dengan sigma FI/XI I dari 1 sampai K per sigma FI I dari 1 sampai K. Nah, ini adalah jumlah datanya dibagi jumlah frekuensi, sama caranya seperti data tunggal. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah menggunakan rata-rata sementara. Nah, jadi nanti kita akan menentukan rata-rata sementaranya dulu. Nah, untuk menentukan rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FIDI dengan I dari 1 sampai K per sigma FI dari I dari 1 sampai K. Nanti akan kita jelaskan apa itu DI, apa itu FI, dan apa itu rata sementara ya. Yang ketiga, menggunakan metode coding. Ini hampir sama dengan menggunakan rataan sementara, cuman ada tambahannya di sini, yaitu X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI CI per sigma FI dikali P. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berat badan siswa kelas 12 bahasa berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Nah, dalam bentuk seperti ini, berat badannya ini, frekuensinya ini. Tentukan rata-rata berat badan siswa kelas 12 bahasa. Nah, ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 cara. Nah, kita bahas satu persatu. Cara pertama, langkah pertama adalah tentukan nilai tengah setiap kelas. Nah, ini kan ada 6 kelas ya. Nah, tentukan masing-masing nilai tengahnya. Untuk kelas pertama berapa? 43. Oke, kelas kedua 48 dan seterusnya, sehingga kita dapat seperti ini. Jadi tentukan langkah pertama, tentukan nilai tengah setiap kelas. Kita dapatkan datanya ini ya. Oke, yang kedua, kalikan setiap nilai tengah dengan frekuensi. Jadi ini dikali dengan frekuensi, 48 dikali dengan 5, 53 dikali dengan 3, dan seterusnya. Kita dapat seperti ini. Nah, 43 kali 2 86, dan seterusnya. Langkah ketiga, setelah kita mendapatkan XI FI, jumlahkan masing-masing XI FI dan FI untuk semua kelas. Artinya apa? Ini jumlahkan semua. Nah, ketika sudah dikalikan, jumlahkan, kita dapatkan sigma XIFI dari 1 sampai 6, kelasnya 6 ya, itu sama dengan 1700
Jadi ini jumlahkan hasilnya ini 1710. Nah, selanjutnya jumlahkan juga untuk frekuensinya. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 30. Jadi sigma Fi I dari 1 sampai 6, kelasnya ada 6. Kalau ini dijumlahkan 2 tambah 5 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 3, hasilnya adalah 30. Nah, terakhir tentukan rata-ratanya dengan cara membagi jumlah ini tadi dibagi dengan frekuensinya. Nah, sehingga kita dapatkan 1710 dibagi 30, rata-ratanya ketemu 57. Nah, inilah hasil dari rata-rata dengan menggunakan cara pertama. Jadi semua jumlah nilainya ini dibagi dengan frekuensi. Itu cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Cara kedua, kita menggunakan rata-rata sementara. Apa itu rata-rata sementara, Bu? Nah, langkah pertama sama, tentukan nilai tengahnya dulu. Nah, ketika kita sudah mempunyai nilai tengah, dari nilai tengah ini ada 6 ya, ada pilihannya ada 6. Pilih satu sebagai rata-rata sementara. Boleh 43, boleh 48, boleh 53, boleh 58, boleh 63, boleh 68. Jadi pilih salah satu nilai tengah. Jadi salah satu saja untuk dijadikan rata-rata sementara. Terserah pada kelas mana. Di sini saya pilih nilai tengah pada kelas yang frekuensinya terbesar. Jadi saya pilih 58. Kenapa seperti itu? Jadi kalian boleh memilih terserah ya, tapi lebih enak pilih yang lebih besar. Kenapa? Nanti hitungannya dia lebih mudah. Jadi tidak banyak angkanya. Angkanya tidak terlalu besar maksud saya. Seperti itu. Jadi terserah memilihnya, tapi saya sarankan pilih dengan frekuensi yang terbesar. Nah, di sini saya memilih 58 sebagai rata-rata sementara. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rata-rata, setelah memilih rata-rata sementara, langkah ketiga adalah kurangkan nilai tengah setiap kelas dengan rata-rata sementara. Artinya 43 dikurangi 58, 48 dikurangi 58. Kita sajikan dalam ini DI, saya misalkan di sini DI ya. DI itu adalah nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. 43 dikurangi 58 negatif 15. 48 dikurangi 58 negatif 10. 53 dikurangi 58 negatif 5. 58 kurangi 58 0. 63 dikurangi 58 5. 68 dikurangi 10 68 dikurangi 58 10. Nah, jadi tentukan DI-nya. DI itu adalah sekali lagi nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Langkah keempat, kalikan setiap DI dengan FI. Artinya FI ini DI ini. Jadi 2 dikali negatif 15 itu negatif 30. 5 dikali negatif 10 itu negatif 50. 3 dikali negatif 5 negatif 15. 10 dikali 0 0. 7 kali 5 35. 3 kali 10 30. Nah, disajikan seperti ini. Jadi FIDI adalah ini. Langkah kelima, jumlahkan FIDI untuk semua kelas dan jumlahkan FI. Jadi ini jumlahkan. Nah, cara jumlahkannya ini kan negatif 30 tambah 30 habis ya. Terus 35 dengan negatif 50 itu negatif 15. Negatif 15 dikurangi 15 lagi berarti negatif 30. Nah, jadi ini jumlahkan. Selanjutnya jumlahkan frekuensi tadi sudah ya 30. Nah, langkah terakhir masukkan ke rumus tadi. Rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI. Jadi rata-rata sementara ini kan tadi sudah dipilih ini. Nah, ditambahkan ini dibagi ini. Nah,
Sehingga kita dapatkan 58 ditambah negatif 30 dibagi 30. Berarti 58 dikurangi 1. Hasilnya adalah 57. Nah, sama dengan cara yang pertama ya, sama-sama 57. Jadi baik menggunakan rata-rata sementara atau ini sama hasilnya. Nah, cara ketiga bagaimana? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada intinya, cara 3 hampir sama dengan cara kedua. Nah, tetapi ada pembedanya di sini. Jadi hitungannya dibuat lebih angkanya lebih kecil. Jadi langkah 1 sampai 3 sama dengan langkah pada cara 2. Apa tadi? Coba diingat lagi. Langkah pertama apa? Oke, tentukan nilai tengah. Kita sudah dapat tadi ya nilai tengahnya. Langkah kedua, pilih salah satu nilai tengah untuk dijadikan rata-rata sementara. Oke. Jadi tadi memilihnya 58 ya. Langkah ketiga, apa tadi? Kurangkan nilai tengah dengan jadi langkah pertama sampai langkah ketiga itu sama. Jadi sampai sini dia sama. Pembedanya apa? Ketika kita sudah mendapatkan DI, maka bagi setiap DI dengan panjang kelas. W misalkan dinamai CI. Nah, ini kan panjang kelasnya berapa ini? Panjang kelasnya 5 ya. Maka DI bagi dengan 5. Biar ringkas, kita angkanya tidak terlalu besar. Jadi semuanya dibagi 5. Maka didapat hanya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, setelah kita ketemu CI-nya, jadi ingat CI itu adalah DI dibagi dengan panjang kelas. Yang kelima, kalikan CI dengan FI. Jadi sama tadi langkahnya, kalau cara kedua kan DI yang dikalikan dengan FI ya. Nah, cara ketiga ini CI dikalikan dengan FI. Jadi 2 dikali negatif 3, 5 dikali negatif 2, 3 dikali negatif 1, 10 dikali 0, 7 dikali 1, 3 dikali 2. Nah, kita dapatkan CI-nya adalah seperti ini. Selanjutnya langkah ke-6, jumlahkan FICI. Nah, ini negatif 6 ditambah 6, 0 ya. Negatif 10 dengan 7 berarti negatif 3, ditambah negatif 3 lagi berarti totalnya negatif 6. Nah, frekuensi totalnya 30. Nah, langkah terakhir, hitung rata-ratanya dengan rumus tadi. Nah, pembedanya adalah ketika tadi kan kita bagi CI-nya ini kan didapat DI dibagi P ya. Nah, maka rumusnya pembedanya ya FI-nya dikali P agar kembali ke semula. Namun ini kita menjumlahkannya tidak terlalu besar. Kalau tadi kan negatif 30 ya. Untuk cara kedua tadi, nah ini tinggal negatif 6. Nah, tinggal dimasukkan. FICI-nya itu adalah negatif 6 ini. Terus FI-nya itu adalah 30 dikali panjang kelas 5. Panjang kelas itu adalah data yang terdapat di kelas itu ada berapa? 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ada 5 ya. Nah, itu panjang kelasnya 5. Sederhanakan, 30 dibagi 5 itu 6, negatif 6 bagi 6 itu negatif 1, berarti 58 dikurangi 1, hasilnya 57. Nah, kita dapat rata-rata sementaranya ada 57. Jadi baik menggunakan cara pertama 2 dan 3 sama ya. Nah, itu cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan rata-rata. Rata-rata sudah kita bahas. Selanjutnya adalah median. Median itu nilai tengah ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengah untuk data yang disajikan pada daftar distribusi frekuensi kelompok? Nah, digunakan rumus seperti ini. ME median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikali P. Apa itu, Bu? Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas median, maaf kurang N ya, median. Sedangkan N itu adalah frekuensi, total frekuensinya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi FME itu frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini.
Nah, ini tabelnya sama ya, tapi kalau yang tadi kita menentukan rata-rata, sekarang kita menentukan median. Nah, langkah pertama, tentukan kelas median. Bagaimana cara menentukan kelas median, Bu? Caranya adalah total frekuensinya di total semua. Tadi kita sudah menghitung ya, berapa? 30. Nah, median itu kan nilai tengah, maka 30 kali setengah atau setengah N. Setengah kali 30 itu adalah 15. Nah, data ke-15 itu ada di kelas mana? Ini kan di kelas pertama kan ada 2 ya. Di kelas kedua ada 5, berarti sudah ada 7 data. Di kelas ketiga itu ada 3 data lagi, berarti 10 data. Nah, sehingga data ke-15 itu jelas ada di sini ya. Nah, kenapa? Ini kita tengah-tengahnya adalah data ke-15. Nah, dari data 1 sampai dari kelas pertama sampai kelas 3 itu ada 10 data, berarti data ke-15 ada di sini ya. Nah, jadi pertama tentukan kelas median. Jadi jangan sampai salah menentukan kelas median ya. Yang kedua, tentukan TB, tepi bawah kelas median. Coba diingat lagi bagaimana cara menentukan TB, tepi bawah. Ketika kita sudah menentukan sudah mendapatkan kelas median, maka tepi bawahnya adalah di sini, batas bawah dikurangi 0,5. Berarti berapa? 55,5. Jadi kelas mediannya 56 sampai 60, TB-nya 55,5. Yang ketiga, tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ini ya. Ini kelas median. Maka frekuensi kumulatif itu adalah ini di total semua. Jadi sebelum kelas median itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Batasnya di sini. Berarti yang di total adalah kelas 1 sampai kelas 3. Ini FK-nya berapa? 2 tambah 5 tambah 3. 10. Nah, FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi 10. Selanjutnya langkah keempat, tentukan panjang kelas. Tadi kita sudah ya sebenarnya di rata-rata. Panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelasnya adalah 5. Jadi 41 sampai 45, 41, 42, 43, 44, 45, ada 5 ya. Selanjutnya tentukan median menggunakan rumus tadi yang sudah di awal tadi, bahwa median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikali P. Ingat, jangan ditambahkan dulu, tapi kalikan dulu baru nanti ditambahkan TB. Nah, kita masukkan, tadi kita dapatkan bahwa N-nya 30, TB-nya 55,5, FK-nya 10 per FME-nya juga 10 dikali 5 ya. Frekuensi kelas median itu adalah ini ya. Oke, kita sederhanakan, 30 dibagi 2 itu 15, 15 kurangi 10 itu 5, 5 kali 5 bagi 10, 5 kali 5 itu 25, bagi 10 berarti 2,5. Jumlahkan, berarti ketemu mediannya adalah 58. Nah, nilai tengahnya ketemu 58. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas rata-rata, median, yang terakhir adalah modus. Nah, untuk menentukan nilai yang paling sering muncul atau modus untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, digunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Apa itu Bu D1? Nah, perhatikan bahwa TB itu sama seperti tadi, tapi tepi bawah kelas modus ya. Yang kedua, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang kedua, D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 dengan sebelum, kalau D2 dengan sesudahnya. P-nya adalah panjang kelas. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Untuk datanya masih sama ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah tentukan modus berat badan siswa kelas 12 bahasa.
Setelah kita menentukan rata-rata, median, nah sekarang kita tentukan modusnya. Nah, yang pertama adalah tentukan kelas modus. Kalau dilihat dari frekuensi sudah jelas ya, modusnya yang mana. Nah, yang paling sering muncul kan 10 ini ya, paling banyak, maka kelas modusnya adalah 56 sampai 60. Nah, ini adalah kelas modus. Jadi dengan frekuensi terbanyak 10 ya. Nah, tapi kita kan harus menentukan modusnya berapa. Di sini 56 sampai 60 ini. Nah, yang kedua, tentukan TB, tepi bawah kelas modus. Masih ingat tadi TB bagaimana mencarinya? Oke, batas bawah dikurangi 0,5 berarti berapa? 55,5. Yang ketiga, tentukan D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, 3 dengan 10, selisihnya berapa? 7. Oke, berarti D1-nya 7. Yang keempat, tentukan D2, itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini 10 nih kelas modus, sesudahnya 7, maka selisihnya adalah 3. Nah, berarti D2-nya 3. Yang kelima, tentukan panjang kelas. Panjang kelas sama tadi ya, berapa? Jadi 56 sampai 60, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti 5. Nah, terakhir, tentukan modus menggunakan rumus TB sama dengan modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, D1-nya tadi kan 7, D2-nya 3. Nah, tinggal dimasukkan 7 per 7 tambah 3 itu 10. 10 bagi 5 2, 7 bagi 2 itu 3,5. Sehingga modusnya ketemu 59. Nah, kita sudah belajar menentukan min, median, dan modus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.